Saya, Timotius Duha SEMM dan Yohanes Dahi SEMM, mengucapkan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kemurahan-Nya. Penyusunan pengenalan modul belajar perencanaan bisnis dapat dirampungkan dengan baik. Modul ini disusun dengan persiapan yang matang dan terencana serta dibuat secara proporsional. Hal ini dikarenakan mata kuliah perencanaan bisnis masih tergolong baru di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nias Raya. Perencanaan bisnis adalah mata kuliah yang dipersiapkan dan dikembangkan untuk menjawab tantangan global yang mengarahkan mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi untuk banyak terlibat dalam dunia usaha. Diharapkan dengan adanya modul ini, mahasiswa lebih mudah memahami atau memiliki tambahan referensi yang lebih aplikatif dan lebih terstruktur bila dibandingkan dengan referensi lainnya yang seringkali didapatkan dari mesin pencari di smartphone. Modul ini kiranya dapat menjadi jawaban bagi mahasiswa yang sangat mengharapkan keberadaan modul yang cocok bagi pembelajaran mereka. Pertama, perencanaan bisnis adalah kegiatan yang harus dilakukan sebelum memulai usaha agar kelak usaha yang akan dijalankan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perencanaan bisnis adalah salah satu aktivitas krusial bagi sebuah usaha. Tanpa rencana yang matang, pengusaha tidak akan bisa mencapai hasil yang sesuai dengan keinginannya. Perencanaan bisnis adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum mendirikan sebuah usaha. Di dalam sebuah perencanaan, rencana bisnis umumnya dituangkan secara terperinci mengenai konsep usaha, jenis usaha, lokasi usaha, target pasar, metode pemasaran, dana yang perlu dipersiapkan, dan lain sebagainya. Kedua, memiliki bisnis yang tangguh dan berhasil tidak terjadi begitu saja. Salah satu kunci utama untuk mencapai kesuksesan bisnis adalah melalui perencanaan yang baik. Sebuah langkah yang terencana dengan baik akan membantu Anda menghadapi tantangan dan mencapai tujuan bisnis Anda. Ketiga, dalam menyusun rencana bisnis terdapat sejumlah komponen penting yang harus Anda masukkan. Lantas apa saja komponen rencana bisnis tersebut? Adapun komponen atau garis-garis besar untuk membuat perencanaan bisnis yang penting adalah Anda ketahui adalah sebagai berikut. 1. Identitas perusahaan, visi misi. Apa saja identitas perusahaan yang perlu Anda masukkan? Anda perlu memasukkan identitas seperti nomor akta pendirian, izin, nama pendiri, dan lain sebagainya. Mencantumkan identitas perusahaan perlu Anda lakukan agar pembaca dan investor mengetahui kalau bisnis Anda dilindungi hukum. Apakah Anda sudah mengetahui apa itu visi misi perusahaan? Visi adalah pandangan untuk masa depan perusahaan yang dicapai melalui misi yang sudah ditentukan. Misi adalah pernyataan yang menggambarkan tindakan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Keempat, pemanfaatan sumber daya untuk bisnis. Sumber daya usaha adalah segala aset atau elemen yang tersedia dan dapat dimanfaatkan perusahaan untuk kelangsungan operasionalnya. Sumber daya usaha adalah segala aset atau elemen yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan operasionalnya, mulai dari manusia, modal, teknologi, hingga pengetahuan. Dengan memanfaatkan sumber daya ini secara efektif dan efisien, maka perusahaan akan jauh lebih mudah untuk menciptakan daya saing dan keberlanjutan suatu entitas bisnis di tengah persaingan global dan dinamika pasar yang terus berkembang. Kelima, perlu ada pelaksanaan analisis SWOT
Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk mengembangkan rencana dan strategi bisnis Anda. Meskipun mungkin terdengar sulit, sebenarnya analisis ini cukup sederhana. Baik Anda mencari peluang eksternal atau kekuatan internal, kami akan memandu Anda melakukan analisis SWOT sendiri dengan contoh-contoh bermanfaat sambil berjalan. Keenam, lakukan manajemen risiko. Manajemen risiko berperan penting untuk menghindari risiko yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Risiko menjadi kata yang tidak asing di telinga dan memiliki konotasi negatif. Contoh saja, jika kita mempunyai sebuah bisnis namun karyawan-karyawan tidak jujur dan suka mencuri, maka ada risiko bisnis akan rugi, kejadian yang tidak menyenangkan. Contoh saja, dalam sebuah perusahaan yang tentu terdapat aktivitas bisnis, sebuah risiko harus dikelola dengan sebaik mungkin, terlebih di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Karena risiko bisa muncul kapan saja dan beragam sumbernya, dibutuhkan suatu metode atau cara untuk mengantisipasinya. Mari pelajari dengan seksama mengenai manajemen risiko berikut ini. Ketujuh, membuat perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah perencanaan kegiatan produksi dan manufaktur di perusahaan atau industri. Hal ini memanfaatkan alokasi sumber daya kegiatan karyawan, bahan, dan kapasitas produksi untuk melayani pelanggan yang berbeda. Berbagai jenis metode produksi seperti pembuatan barang tunggal, produksi batch, produksi massal, produksi berkelanjutan, dan lain-lain memiliki jenis perencanaan tersendiri. Perencanaan ini dapat dikombinasikan dengan kontrol produksi atau dapat dikombinasikan dengan perencanaan sumber daya perusahaan. Pengertian mendalam perencanaan produksi penentuan masa depan dalam proses produksi. Ini dapat membantu Anda dalam pembuatan atau pengaturan lokasi produksi yang efisien dengan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan. Rencana produksi dibuat secara berkala untuk periode waktu tertentu yang disebut a planning horizon. Kedelapan, melakukan perencanaan pemasaran, sebab salah satu yang penting dalam berbisnis adalah mengenalkan produk Anda kepada pelanggan. Selama itu, Anda perlu juga menentukan apakah produk tersebut sesuai dengan target pasar. Maka dari itu, inilah pentingnya perencanaan pemasaran bagi bisnis Anda. Lalu, harus dari mana Anda memulai perencanaan pemasaran? Tunggu dulu. Sebelum Anda melanjutkan tahap perencanaan pemasaran, Anda perlu mengetahui pengertian dari perencanaan pemasaran tersebut. Pengertian perencanaan pemasaran atau yang biasa disebut dengan marketing plan adalah sebuah strategi untuk menentukan jangka panjang dalam berbisnis. Biasanya perencanaan pemasaran dirumuskan pada awal tahun. Kemudian setiap strategi yang telah dicanangkan dibagi menjadi beberapa strategi. Pada akhirnya, marketing plan memiliki beberapa tujuan. Fungsinya untuk memberikan arahan agar mencapai hasil yang lebih baik. Demikian video tutor ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan memberi pencerahan bagi Anda. Selamat berbisnis. Sukses selalu. Salam hormat dari kami, Timotius Duha dan Yohanes Dahi.